ada kertas A4 yang digunakan. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dicek di Microsoft Word masing-masing, di pekerjaan masing-masing, apakah kertas yang digunakan, lembaran yang digunakan itu sudah tepat menggunakan ukuran A4. Apabila belum, nanti hari ini kita selesaikan dan kita perbaiki dengan menyesuaikan format berikut. Kemudian menggunakan huruf Times New Roman. Times New Roman dengan ukuran size hurufnya adalah 12. Ya, Times New Roman 12. Artinya isinya itu seluruhnya adalah Times New Roman 12. Kemungkinan besar nanti yang berbeda itu adalah di bagian cover. Cover masih diperkenankan untuk sampai ukuran 14, tetapi nanti juga menyesuaikan dengan kebutuhan ukuran tulisan masing-masing. Nah, diupayakan tetap di angka 12 sesuai dengan format yang ada. Kemudian spasi yang digunakan dalam sebentar ini. Spasi yang digunakan itu adalah 1,5 atau 1,5 spasinya. Kemudian margin itu batas kanan atas kiri ya Bapak Ibu. Kalau di Microsoft Word itu masuknya ke dalam format layout. Gitu nggih. Oke. Kemudian untuk margin atasnya itu adalah 3 cm, margin bawahnya 3 cm, kanannya 4 cm dan kirinya 3 cm. Jadi nanti disesuaikan untuk layoutnya nggih Bapak Ibu. Kalau masih Microsoft Word-nya settingannya inch, nanti bisa diubah settingannya ke cm terlebih dahulu. Di marginnya 3343. Itu Bapak Ibu, ini untuk format pengetikan menggunakan kertas A4 Times New Roman 12 spasi 1,5, marginnya 3343. Bapak Ibu nanti menyesuaikan sesuai dengan format ini untuk pekerjaan Bapak Ibu agar semua bisa seragam. Karena kemarin saya masih melihat beberapa masih menggunakan pekerjaannya masih menggunakan font Calibri, ada juga yang masih menggunakan font Arial, jadi masih agak beracak-acakan. Kemudian materinya yang perlu dicermati adalah originalitas. Apa itu originalitas? Yaitu menyatakan bahwa tulisan yang Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu susun dengan sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada itu adalah benar-benar karya dari Bapak Ibu sendiri, bukan hasil copy paste atau mengakui karya orang lain sebagai karya kita. Nah, nanti hal ini perlu kita cermati. Karena apa? Karena kita perlu berhati-hati dengan plagiasi Bapak Ibu. Saya sudah menyampaikan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa plagiasi ini sangat rentan untuk menyerang atau bagaimana ya kita lakukan. Kenapa? Terkadang kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu berpotensi plagiasi. Dalam hal ini misal copy paste dari satu teori, dari satu sumber, satu dari sana, satu dari situ, satu dari sana, dan seterusnya. Semuanya akan terdeteksi Bapak Ibu. Nah, ini berbahaya ketika kita sebagai kaum akademisi. Plagiasi ini adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Berikutnya adalah konsistensi. Konsistensi ini nanti berbicara tentang yang pertama tata tulis, yang kedua substansi. Tata tulis itu harus konsisten Bapak Ibu. Karenanya ditentukan spasinya 1,5, ditentukan fontnya Times New Roman, ukurannya 12, kemudian menggunakan kertas A4. Itu ditentukan untuk
tujuan tata tulis kita itu konsisten. Tata tulis kita itu konsisten, tidak kemudian seenak sendiri begitu ya. Artinya tidak serampangan. Ada juga yang tulisannya itu kadang di awal pakai Arial, di tengah pakai Calibri, di belakang pakai Times New Roman, belakangnya lagi pakai Cambria fontnya. Jadi tidak konsisten. Itu secara tata tulis. Kemudian hal yang kemudian perlu diperhatikan tentang konsistensi sendiri itu adalah berkaitan dengan konsistensi substansi. Itu konsistensi isi. Jika di judul kita ini ingin meningkatkan hasil belajar, maka di metode yang harus kita terapkan, yang harus kita jelaskan adalah metode-metode kita, langkah-langkah kita untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, beberapa kasus yang pernah saya temui, di awal bicaranya ingin meningkatkan hasil belajar, tetapi di bab 3 justru instrumen yang digunakan adalah instrumen untuk meningkatkan minat, yaitu angket. Nah, kalau di sini kan berarti kemudian tidak konsisten, tidak ada hal yang sinkron. Ingin meningkatkan hasil belajar kok pakainya angket. Nah, ini yang perlu kita cermati sebagai seorang peneliti. Berikutnya, Bapak Ibu, yaitu signifikansi. Di beberapa pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan pentingnya kita mengutip. Pentingnya kita mengutip. Mengutip apa? Pentingnya mengutip referensi atau penelitian terdahulu. Agar apa? Agar kita bisa tahu seberapa signifikan perubahan yang kita hasilkan itu dari hal yang kita lakukan. Dan itu nanti juga akan terlihat signifikansinya, apa toh yang membedakan penelitian kita ini dengan penelitian sebelumnya. Karena ini akan menjadi sesuatu yang dicari oleh para reviewer. Seorang yang mereview, yang melihat itu akan melihat apa spesialnya penelitian yang kita tulis ini. Nah, signifikansi ini nanti akan berbicara tentang hal itu. Nah, kemarin kita sudah munculkan dengan mencari tahu persamaan dan perbedaan penelitian kita ini dengan penelitian-penelitian yang lain atau penelitian sebelumnya. Kemudian akurasi. Nah, akurasi ini bicara tentang apa? Akurasi ini bicara tentang ketepatan. Ketepatan penggunaan metode, ketepatan penggunaan teori, ketepatan penggunaan rumus atau metode atau media atau hal lain yang Bapak Ibu tawarkan sebagai solusi. Itu nanti bisa dilihat. Jika kemudian penelitian ini menjadi sesuatu yang lancar, bisa dilakukan dengan baik, maka metodenya tepat. Akurasi dalam memilih metode itu tepat. Jika hasilnya itu bisa terlihat sangat signifikan, artinya akurasi kita dalam memilih solusi itu tepat. Nah, ada catatan di bawah sini adalah hati-hati plagiasi. Ada hal yang perlu kita cermati, kita harus lihat bahwa plagiasi ini menjadi sesuatu yang memang ditekankan di sini untuk materi laporan. Berikutnya bahasa. Bahasa sendiri akan berbicara tentang ketepatan pilihan kata atau istilah. Nah, ini yang kemudian perlu saya ingatkan. Beberapa pertemuan sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu hati-hati. Kita ini mau menulis karya ilmiah. Karya ilmiah yang baik itu harus efisien. Ngomongnya, bicaranya, nulisnya itu harus efisien. Efisien itu apa? Efisien itu sesuai dengan kegunaannya, tanpa harus adanya pemborosan. Nah, ini perlu kita cermati. Bapak Ibu, ketepatan dalam memilih kata ini seperti yang pernah saya contohkan, yaitu ketika kita ingin bicara tentang kota Bantul.
Kota Purwokerto. Kita tidak perlu bicara Indonesia. Kita langsung to the point saja kepada Purwokerto. Purwokerto adalah kota bla 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 bla. Tidak perlu bicara tentang Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kepulauan. Dari berbagai kepulauan itu ada 5 pulau besar. Dari 5 pulau besar itu terdapat banyak provinsi. Dari provinsi terdapat banyak kabupaten. Salah satu kabupaten yang ada di Indonesia adalah Purwokerto. Terlalu berputar-putar. Karena kita sebenarnya ingin bicara tentang Purwokerto. Tidak perlu kita bicara ceritakan Indonesia seperti apa, Pulau Jawa seperti apa, tidak perlu. Artinya yang saya maksud di sini adalah ketika kita menggunakan bahasa, menggunakan satu istilah atau menyusun satu kata-kata, upayakan, pilihlah kata atau istilah itu yang efisien dan efektif. Ya, efektif dan efisien ini membawa pemahaman para pembaca, membawa pemahaman para pendengar atau orang siapapun yang menikmati karya kita, itu membawa mereka pada pemahaman yang lebih mendalam ketika pemilihan kata ini tepat. Karenanya ini perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian ada kejelasan. Kejelasan ini akan berbicara pada konteks seberapa jelas, seberapa kita mampu menceritakan langkah penelitian kita, hasil penelitian kita, hingga pada konteks yang lebih mendalam, seberapa orang mampu untuk menerima dan memahami hasil penelitian saya ini. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan dengan seefektif dan seefisien mungkin, gunakan bahasa yang sejelas-jelasnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Beberapa pengalaman terdahulu, seorang mahasiswa itu ketika menyampaikan hasil penelitian itu ada yang masih bingung, saya harus menceritakan seperti apa. Karenanya saya sampaikan untuk hasil sendiri, sampaikan sesuai dengan runtutan langkah yang kita lakukan. Jika itu dimulai dari perencanaan, maka ceritakan bagaimana perencanaan kita, dilakukan kapan, pada tanggal berapa, serinci dan sejelas mungkin. Nah, itu perlu kita sampaikan. Pada tanggal berapa, siapa yang terlibat di dalam perencanaan itu, dan seterusnya. Kemudian ketika adanya tindakan kita ini kita lakukan tanggal berapa, dengan melibatkan berapa orang siswa. Terus apa yang kita lakukan dalam tindakan itu, kita ceritakan. Ceritakan saja semuanya yang kita lakukan di dalam tindakan itu sesuai dengan RPP kita. Dan kita akan hanya menerapkan RPP. Lalu Bapak Ibu, berikutnya yang perlu kita cermati adalah analisis data. Bagaimana analisisnya? Analisisnya seperti ini. Saya menggunakan instrumen ini. Saya pakai satu rumus analisis seperti ini. Setelah saya lakukan siklus 1 dari perencanaan sampai tindakan, maka saya menemukan satu hal atau satu fakta seperti ini. Nah, ceritakan di situ. Nah, setelah diceritakan, setelah Bapak Ibu itu muncul satu hasil, kemudian direfleksi. Berdasar pada hal tersebut, maka perlu dilanjutkan ke siklus 2 sebagai penyempurnaan, atau perlu dilanjutkan siklusnya sebagai peningkatan kemampuan siswa. Nah, ini perlu kita cermati Bapak Ibu. Nah, nanti kita lanjut ke bab 2, siklus 2 dan seterusnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita sampaikan sejelas-jelasnya. Siklus 1 itu seperti ini tuh alurnya. Siklus 2 seperti ini alurnya. Ini menjadi hal yang perlu kita sampaikan di dalam penelitian kita PKP ini. Kemudian penggunaan bahasa formal. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang resmi. Tidak boleh menggunakan bahasa yang sehari-hari.
Ada beberapa juga saya pernah menemukan format itu ada bahasa formal, bahasanya seperti yang itu disingkat dengan YG, dengan disingkat dengan DG, padahal itu sudah laporan utuh. Maka saya peringatkan yang bersangkutan agar memperbaiki tulisannya. Kemudian tidak ditulis dengan enggak. Nah itu terbawa Bapak Ibu, terbawa kebiasaan menulis sehari-hari, baik itu mungkin pesan singkat atau apa yang lain. Atau mungkin karena memang kelalaian saja. Nah ini sesuatu yang, atau mungkin disengaja, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti yang bersangkutan saya minta untuk memperbaiki. Kemudian penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang kita gunakan itu harus tepat. Nah, kalau kita bicara pada konteks ejaan, barangkali Bapak Ibu di sini apotik atau apotek, Bapak Ibu? Apotek, Pak. Apotek. Apotek, Pak. Apotek ya. Apotek karena adanya apoteker, bukan apotiker. Lalu hakikat atau hakikat? Hakikat. Hakikat atau hakikat? Hakikat. Yang tepat mana? Yang tepat adalah hakikat, Bapak Ibu, bukan hakikat, tapi hakikat pakai i, hakikat. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang hakiki, bukan sesuatu yang hakeke. Ya, adanya sesuatu yang hakiki. Kebenaran itu hakiki, bukan hakeke. Kata hakiki ya Pak. Dalam? Hakikat dari kata hakiki begitu ya Pak? Iya, hakiki. Hakikat bukan hakikat. Nah ini ejaan Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang ejaan sebenarnya menarik ya Bapak Ibu. Banyak hal yang kita apa namanya, kita perlu cermati dengan ejaan. Karena perkembangan zaman ini luar biasa. Zaman atau zaman Bapak Ibu? Zaman. Zaman. Zaman ya. Zaman bukan zaman. 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 Kemudian izin Zaman. atau izin? Izin, Pak. Izin, Pak. Iya. Ya, sebenarnya menarik Bapak Ibu kalau kita bicara pada konteks-konteks seperti ini. Penggunaan ejaan dalam penulisan itu memang tidak terlalu fatal, tetapi itu dapat mengubah makna Bapak Ibu. Dapat mengubah makna ketika kita salah dalam menempatkan apa namanya, ejaan. Nah ini kemudian perlu kita cermati. Bahkan Bapak Ibu, parafrase itu sangat berpengaruh ternyata. Parafrase itu sangat berpengaruh. Peletakan tanda koma itu juga sangat berpengaruh terhadap makna. Nah, ini saya beri contoh sederhana. Sebentar, saya coba munculkan satu contoh Bapak Ibu. Tentang pentingnya dan berbahayanya sesuatu jika kemudian sesuatu itu salah di dalam penempatannya. Jadi nah, oke. Ini adalah satu contoh kalimat Bapak Ibu. Betapa bahasa ini kemudian mempengaruhi makna, itu perlu kita cermati dari sini. Ya, saya beri titik dulu di akhir. Oke, saya beri koma di sini. Maknanya apa Bapak Ibu? Yang tahu? Maknanya apa kalau seperti ini? Memberitahukan kepada ayah. Oke. Makanya anak memberitahukan kepada ayahnya. Baik. Seorang anak memberi informasi kepada ayahnya bahwa dirinya sedang memegang rantai monyet. Ya, kemudian ketika koma ini saya letakkan di sini, maknanya menjadi apa Bapak Ibu? Untuk kalimat kedua.
Menceritakan. Ya, Ayah sedang memegang rantai seorang anak Ayahnya yang menceritakan. Anak menceritakan ayahnya sedang memegang rantai monyet. Injih, betul sekali, tepat sekali Bapak Ibu. Bahwa seorang anak yang sedang menceritakan kepada rekannya, mungkin temannya atau siapapun yang menjadi lawan bicaranya, bahwa dia bercerita, ayah saya itu sedang memegang rantai monyet. Nah, itu konteks kedua. Nah, ini yang kemudian berbahaya ketika komanya di sini. Nah, ini menjadi perbedaan makna yang sangat signifikan ternyata. Hanya mengubah koma. Letak koma itu kemudian sangat berbahaya. Ayah saya sedang memegang rantai monyet, gitu kan ya. Jadi seperti itu, mohon maaf. Tampaknya jangan pakai Pak. Bagaimana? Di terakhirnya pakainya tanda seru. Iya, Jangan betul. lebih Ini saya, sangar, Pak. iya, baik. Ini ternyata bahasa itu berbahaya ketika kita salah meletakkan koma pun, Bapak Ibu. Hanya meletakkan satu tanda baca itu kemudian mengubah makna dengan sangat signifikan begitu. Nah, banyak contoh-contoh lain sebenarnya kalau kita mau mencari dan kita mau melihat contohnya begitu. Mungkin pada satu konteks tertentu, saya punya satu kata begitu ya. Saya punya satu kata itu katakan berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Kata saja. Nah, maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya apa ini? Kalau kita memaknai operasi itu apa? Pembedahan Pembedahan. Iya, maksudnya. Tindakan medis ya Bu Siti. Ya, tindakan medis. Tindakan medis. Kan. Bagaimana Pak Imron? Pemeriksaan, Pak, kasih operasi polisi. Pemeriksaan. Baik. Jadi sebenarnya bahasa itu kontekstual Bapak Ibu. Bahasa itu kontekstual. Pak Imron memahami operasi ini dalam konteks pemeriksaan. Satu aktivitas pemeriksaan untuk melihat kelengkapan surat-surat atau mungkin memeriksa adakah benda yang membahayakan di satu lokasi, di satu tempat, itu operasi yang dipahami oleh Pak Imron. Sementara Bu Siti memahami operasi ini sebagai tindakan medis. Mana yang betul? Tidak ada yang salah. Coba bergantung pada kontekstual. Oleh karenanya kita kembali pada konteks yang di atas ini tadi Bapak Ibu. Penggunaan ejaan yang benar itu mempengaruhi makna dari setiap kata yang kita sampaikan dalam laporan kita. Oleh karenanya, ini perlu kita cermati. Kata kita gunakan itu ambigu atau tidak. Ya, ambigu atau tidak. Ada beberapa yang saya pernah temukan itu sesuatu yang unik itu begini Bapak Ibu. Ada seorang siswa itu diminta untuk bercerita. Dia bercerita pada konteks bahasa. Nah, siswa itu menggunakan kata ini Bapak Ibu. Nah, sebentar, saya ketik di bawah sini. Oke. Bapak Ibu, maknanya yang paling bawah. Maknanya apa Bapak Ibu? Gedang. Gedang itu apa Bapak Ibu? Buah. Buah apa Bu? Buah apa Pak Imron? Pisang. Buah pisang. Bukan bisa. Butias? Buah pisang? Buah Pak, iya Pak, buah. Buah pisang. Iya. Ada yang memaknai gedang sebagai buah yang lain selain pisang? Kalau di Sunda pepaya ya Pak? Iya, betul. Betul. Tepat sekali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini yang ingin saya ceritakan itu adalah tentang satu peristiwa tentang gedang ini Bapak Ibu. Ya, bahasa itu memang apa nih? Arbiter. Artinya sifatnya itu arbitrer. Arbitrer itu mana suka. Tidak terikat pada objek. Tidak terikat pada satu benda tertentu. Oh, ini meja ya, dimanapun ini harus meja. Tidak. Di Inggris ini dinamakan table. Seperti halnya gedang ini. Gedang ini di Jawa namanya
untuk menyebut benda pisang begitu ya. Tetapi yang perlu kita pahami juga bahwa orang Sunda ini memahami gedang sebagai pepaya begitu. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami dalam konteks ini adalah gunakan sesuatu itu pada konteksnya. Ejaan itu harus tepat. Bahasa yang kita gunakan harus tepat. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa formal. Nah, ini sering juga perlu kita cermati di dalam laporan. Beberapa laporan itu muncul dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk saya pahami begitu ya. Karena pada saat itu ada seorang yang meminta siswanya bercerita dan kemudian pemaknaannya menjadi berbeda karena kami memahami gedang ini sebagai pisang, ternyata konteksnya sana adalah gedang ini adalah pepaya. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya kita menggunakan konteks bahasa. Yang pertama, ketepatan pemilihan kata atau istilah. Kedua, jelas. Yang ketiga, formal bahasanya. Berikutnya adalah ejaan yang digunakan, ejaan yang benar. Sesuai dengan EID. Karena pemahaman, konteks, penggunaan tanda koma, tanda titik, tanda seru itu semuanya dapat digunakan sebaik dan semaksimal mungkin agar tulisan yang kita sajikan itu juga dapat diterima dan dipahami banyak orang. Oke. Baik, kita kembali ke laporan. Bapak Ibu, hal yang ingin saya tanyakan sekarang. Bapak Ibu, ada kesulitan apa di bab 4 dan bab 5? Mari kita bahas bersama. Pak, bertanya Pak, Monggo Pak Imron. ini berkaitan dengan plagiasi Pak. Kita kan kadang tidak mengetahui bahwa kutipan atau daftar pustaka yang sering kita lihat itu ternyata sudah dipakai orang lain. Itu cara mengetahui bahwa data kita merupakan plagiasi itu bagaimana Pak? Apakah ada alatnya atau ada pendeteksinya atau gimana Pak? Soalnya kita kan tidak tahu nih Pak, data tersebut sudah ada yang menggunakan atau gimana Pak, seperti itu Pak. Itu kendalanya Pak kadang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Imron. Sebenarnya modal terbaik kita untuk menghindari plagiasi itu adalah kesadaran kita akan berbahayanya plagiasi itu. Jadi Pak Imron itu kekhawatiran yang muncul di hati panjenengan, di pemikiran panjenengan itu adalah suatu modal yang sangat luar biasa. Modal kita itu yang pertama adalah adanya kekhawatiran. Kekhawatiran akan Pak ini bagaimana nanti kalau sudah digunakan, dan ini bagaimana ketika pada akhirnya nanti menjadi sesuatu yang berbalik kepada kita. Loh, saya itu dianggap plagiasi dan sebagainya. Justru karena kekhawatiran ini maka kita harus muncul satu trik. Triknya bagaimana? Trik yang pertama yang paling banyak digunakan oleh para penulis di seluruh Indonesia khususnya ya, bahkan mungkin di dunia, itu adalah parafrase. Jadi saya sudah pernah menyampaikan bahwa kita harus mengutip sesuatu ya, mengutip sesuatu ini dalam artian konteksnya seperti ini Bapak Ibu, menyampaikan sesuatu, menyampaikan kembali apa yang kita baca tidak sama persis dengan apa yang kita baca, tetapi intinya masih sama. Oke, sebentar ya, saya beri satu gambaran sederhana Bapak Ibu. Oke, saya stop screen dulu. Saya mungkin akan sampaikan ini bagaimana menghindari plagiasi itu sebenarnya begini Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan memunculkan satu gambar. Nanti Bapak Ibu deskripsikan. Oke. Nah, oke lah. Saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Oke, sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah. Sampun. Sudah. Baik, sekarang Pak Imron. Pak Imron berceritalah tentang semangka ini, monggo Pak Imron. Iya. Semangka adalah buah yang seperti apa Pak? Monggo. Semangka adalah buah yang bentuknya bundar, warnanya kalau dibelah merah, dan ini merupakan salah satu buah yang direkomendasikan untuk penahan lapar, seperti itu Pak.
Oke, baik. Ini semangka. Sekarang saya mohon bantuan dari barangkali salah satu yang ada di sini, Bu Nur Fitriani. Bu Nur Fitriani bisa bercerita tentang Iya, semangka. iya, ya Bapak. Semangka merupakan semangka merupakan buah yang mengandung banyak air, di mana kulitnya berwarna hijau dan daging buahnya berwarna merah. Di dalamnya terdapat biji yang berwarna hitam. Seperti Oke, itu, Bapak. baik. Terima kasih Bu Nur Fitriani dan Pak Imron. Satu pertanyaan saya. Bu Nur Fitriani dan Pak Imron melihat pada objek yang sama atau tidak? Sama. Sama. Iya, sama. Sumber yang kita lihat itu sama. Tapi kita mengucapkan atau menjelaskannya, menceritakannya itu dengan bahasa yang berbeda. Betul tidak? Betul. Tapi intinya sama. Kita berbicara pada konteks semangka. Nah, untuk menghindari plagiasi Bapak Ibu, itu konteksnya seperti itu. Pak Imron, Bu Nur Fitriani, panjenengan bisa cerita tentang semangka. Kenapa kok bisa cerita tentang semangka? Ya, karena berdasarkan pengalaman, Pak. Iya, betul. Konteks utamanya adalah pemahaman. Kita memahami semangka. Kita sudah memahami konteks semangka itu, kita sudah tahu semangka. Jadi kita bisa cerita kembali. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari satu plagiasi adalah apa yang kita lihat, satu teori barangkali, satu kalimat gitu. Itu kita pahami Bapak Ibu. Kita pahami maksudnya, kita pahami tujuannya itu apa, dia seorang penulis atau seorang seorang peneliti itu menulis dengan konteks seperti itu. Kenapa? Nah, itu kita pahami dulu. Oh, maksudnya seperti ini. Ya, maksudnya seperti ini. Oleh karena itu, setelah kita memahami, kita ceritakan kembali dengan bahasa kita. Saya jamin Bapak Ibu, bahasanya nggak akan sama persis dengan apa yang panjenengan baca di sumber itu. Nggak akan sama persis. Walaupun itu hanya ada satu kata atau hanya ada dua kata, itu pasti ada yang Bapak Ibu kurangi dan ada yang Bapak Ibu tambahkan. Nah, itu sudah menghindarkan kita pada plagiasi. Karena apa? Bahasanya berbeda. Sebagai contoh, Pak Imron dan Bu Nur Fitriani di sini memahami pada konteks yang sama, sama-sama semangka, tapi bahasanya berbeda. Tapi intinya sama. Intinya sama-sama bicara tentang semangka. Dan satu hal yang perlu kita tetap catat adalah karena semangka ini yang menyajikan adalah saya, maka jangan lupa di belakang kata-kata yang Bapak Ibu tulis tentang semangka tadi dikasih tanda kurung bahwa itu adalah karyanya saya. Jadi nanti ada kutipan di situ Januari 2022. Sudah sah. Kita tidak terdeteksi plagiasi. Jadi kekhawatiran yang muncul di hati Pak Imron tadi dijawab dengan apa? Dijawab dengan memahami konteks yang kita baca, kita sampaikan dengan bahasa kita, dengan tetap menyampaikan sumber kita, memperoleh inspirasi itu. Jadi inspirasinya dari gambar yang saya sajikan. Inspirasinya dari sumbernya itu adalah saya. Semangkanya ini misalkan semangka itu adalah teorinya saya, teori Januari. Kemudian Pak Imron tadi memahami semangka dengan bahasa Pak Imron sendiri. Tetapi karena semangka itu adalah ownernya saya, mau nggak mau Pak Imron harus tetap menyampaikan Januari 2022. Sama halnya Bu Nur Fitriani, menyampaikan dengan bahasa Bu Nur Fitriani sendiri karena sudah memahami, ya, tinggal nanti disampaikan karena semangka yang menjadi sumber inspirasi Bu Nur Fitriani adalah semangka saya, maka mau tidak mau ini adalah semangka Pak Januari, maka sayalah yang harus ada di dalam kutipan Bu Nur Fitriani. Saya rasa begitu Pak Imron untuk menghindarkan kita dari plagiasi. Semoga ini bisa dipahami dan bisa diterima penjelasan dari saya. Apa masih bingung juga Pak berkaitan dengan ini? Pak, kalau misalnya plagiasi itu
plagiasi itu terjadi karena ada laporan apa gimana sih Pak? Kan kalau sering lihat berita-berita itu ada pihak kedua yang merasa tulisannya dicatut tapi Oke. ya itu loh Pak. Baik, baik. Ini perlu kita bahas. Sebenarnya membahas plagiasi ini sesuatu yang menarik Pak Imron. Dan saya sudah sampaikan ini adalah diskusi untuk hari ini. Kita manfaatkan untuk diskusi, bertanya jawab, menghindarkan kita dari konteks-konteks yang berbahaya karena kita membahas tentang format penulisan juga. Jadi begini, Pak. Ini ada beberapa tools sebenarnya. Tools itu alat yang digunakan oleh seseorang dalam mendeteksi plagiasi. Salah satu yang saya gunakan itu adalah Turnitin. Namanya Turnitin. Saya share screen ya. Share screen. Oke, saya share screen. Namanya Turnitin, Pak. Nah, ini tulisannya seperti ini. Turnitin. Nah, Turnitin. Turnitin ini adalah website yang basisnya adalah di luar negeri. Basisnya adalah di luar negeri, tetapi dia mampu mendeteksi semua tulisan yang sudah terpublikasi. Ya, saya sampaikan sekali lagi yang sudah terpublikasi. Nah, sebagai contoh saya buka di sini. Saya buka. Nanti ada email yang perlu kita masukkan, tetapi biasanya email ini nanti diberikan oleh atau user ini diberikan oleh instansi kita. Tapi panjenengan semua tidak perlu khawatir berkaitan dengan ini. Selama panjenengan melakukan penulisan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, kita yakin bahwa ini akan terhindar dari plagiasi. Kita akan login ini pakai akun saya, ini akun kampus nih. Karena saya pegang Turnitin kebetulan juga. Jadi nanti kita akan melihat, nanti ada ujinya Pak, ya, uji Turnitin dan sebagainya. Kita akan melihat di sini contohnya. Ya. Contoh yang pernah saya ujikan, ya. Ini ada beberapa termasuk tulisan saya sendiri 8% dan seterusnya. Ini adalah persentase kemiripan. Persentase kemiripan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Kita lihat yang paling besar ini milik mahasiswa saya. Jadi sebenarnya semua itu ada batasnya, Pak. Semua itu ada batasnya. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Untuk kewajaran dalam suatu penulisan karya ilmiah, itu batasannya biasanya sekitar 20-30%. Lebih dari itu nanti sudah termasuk plagiasi berat. Maka di sini ada warna, Pak. Kalau masih di bawah 20% warnanya biasanya hijau, Pak. Oh. Kalau sudah di atas 20% warnanya sudah kuning. Kita diminta untuk hati-hati. Hati-hati nih. Kalau nanti di atas 90%, di atas 30% biasanya warnanya sudah merah, Pak. Nah, ketika sudah merah ini menjadi satu warning bagi kita, peringatan. Ini sudah terlalu banyak satwa yang mirip dengan tulisan kita. Artinya terlalu banyak copy paste tadi. Nah, kesamaan seperti ini muncul barangkali bukan dari tulisan. Seperti contoh milik saya ini. Saya buka, nggih. Nah, saya buka tulisan saya, Bapak Ibu. Nah, tulisan saya ini yang paling banyak itu tidak pada tulisan saya, tapi pada template-nya. Ini template-nya, Bapak Ibu. Karena template ini dipakai banyak orang, nah, jadi dia berulang. Plagiasinya berulang, Bapak Ibu. Padahal di tulisan saya tidak banyak. Yang banyak itu justru di template. Nah, gitu nih. Template ini berulang-ulang sehingga ini mencapai 15%. Padahal ini cuma 12 halaman. Ya. Nah, jadi yang paling banyak justru di situ. Nah, ini Anda bisa lihat. Panjenengan semua bisa lihat bahwa di tulisan, di simpulan pun bahkan tidak ada yang sama sekali. Bagaimana kita tahu ada yang sama atau tidak? Oke, saya contohkan di sini. Kalau ada yang sama, itu diblok Bapak Ibu. Oleh Turnitin nanti diblok. Contohnya di sini. Nah, ini di blok hijau. Ada angka 11 di sini. Kita akan klik angka 11. Nah, ini sumber yang sama itu miliknya siapa akan muncul. Nah, miliknya Prince UNY.
penggunaan media gambar dalam pembelajaran. Cuma di sini bedanya, di sini teks prosedur, di sini keterampilan menulis puisi. Pada siswa kelas 7 SMP lo sama. Di sini bangun tapan bantul, di sini minggir. Bedanya cuma begitu saja. Jadi ada sesuatu yang berbeda di sini. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa ini sama dengan mana, sama dengan ini. 27%. Kemudian kita lihat pada konteks berikutnya. Nah, apalagi yang sama di sini. Nah, kalau kita mau lihat lagi di sini, paling banyak mana? Paling banyak ruang guru. Nah, di mana saja di sini? Pengertian teks prosedur. Nah, ini ngeblok ini Bapak Ibu. Kalau ngeblok ini berarti copy paste semua ini. Ini copy paste semua ini. Nah, ngeblok semua kan? Ini aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi Turnitin. Ini ngeblok ini berarti sama persis. Bahkan teknik penulisan dan semuanya ini semuanya ngeblok ini berarti semuanya copy paste. Ya, copy paste berarti. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Silabus ini pasti juga copy paste. Ya, copy paste. Karena apa? Karena ngeblok. Nah, yang tidak seperti ini kan aman. Nah, ini aman nih. Ini aman. Nggak diblok. Nah, di sini diblok. Pak, ini basisnya apa? Basisnya adalah susunan kata, Bapak. Makanya saya sampaikan tadi, kalau kita mau aman, susunan katanya harus berbeda. Bagaimana membedakan susunan kata pahami maksudnya? Saya yakin dari 1000 orang pun memahami semangka, dari 1000 orang tidak akan ada satupun yang kata-katanya sama persis. Saya yakin betul itu. Kalau mau survei boleh. Ayo kita survei. Kita semua yang panjenengan yang ada di sini silakan mungkin nanti setelah ini ngetik di WA, japri ke saya tentang pemahaman Anda tentang semangka. Nanti hasilnya akan saya share di grup. Nah, saya yakin tidak ada satupun dari panjenengan yang tulisannya sama persis. Kata-katanya sama persis. Saya yakin betul itu. Kok bisa saya yakin itu, Pak? Ya karena kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Walaupun konteksnya sama. Kita memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu berbeda-beda. Nah, Pak Imron tadi menyampaikan bahwa pemahaman tentang semangka itu sudah sampai pada konteks bermanfaat untuk mencegah lapar atau mencegah kita menunda kita ketika kita lapar. Bu Nur Fitriani tadi menyampaikan pada konteks mengandung air yang banyak. Karena pemahaman kita pada satu objek itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Kedalaman kita dalam memahami juga berbeda-beda. Maka saya yakin betul nanti monggo kalau tidak percaya kita mungkin bisa panjenengan semua japri ke saya tentang sesuatu yang panjenengan pahami tentang semangka. Monggo nanti jenengan japri ke saya. Nanti saya akan munculkan di grup. Ini pesannya siapa? Nanti jangan cross check sendiri. Pak Yanwar melakukan perubahan kata-kata atau tidak. Saya nanti akan sampaikan secara utuh. Saya yakin betul dari semua yang ada di sini kata-katanya masih berbeda. Nah, itu cara kita menghindarkan plagiat, menghindarkan kita dari plagiasi. Jadi konteksnya gimana agar kita terhindar? Yaitu adalah memahami. Makaten. Itu yang perlu kita cermati. Ada lagi Bapak Ibu, Pak Imron mungkin bisa dipahami nggih untuk kita cermati bersama bagaimana menghindari plagiasi adalah dengan semaksimal mungkin memahami apa yang kita baca, kemudian tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Jangan copy paste. Saya yakin kalau copy paste pasti terdeteksi. Saya ambil dari internet begitu ya. Saya copy internet. Saya copy dari satu blog. Saya copy di Microsoft Word saya. Langsung saya cek Turnitin. Langsung terbaca nanti. Jadi simpel berpikirnya seperti itu. Enggak ada lagi yang ingin ditanyakan. Pak, mau bertanya.
Monggo. Terkait metode, Pak. Ya. Saya masih bingung ini metode penelitiannya, Pak. Kan saya menggunakan ini, Pak, apa namanya, media alat peraga ya, untuk meningkatkan hasil belajar. Ya. Nah, itu nanti lanjutannya saya harus menggunakan apa ya untuk mengetahui apa namanya bahwa upaya itu berhasil gitu, Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya simpel, Bu Herlina, dan teman-teman barangkali yang lain bisa membantu. Ada berapa jenis tes yang Bu Herlina pahami? Atau bukan berapa jenis tes, berapa jenis alat penilaian yang panjenengan pahami? Ada 2 ya, Pak ya. Apa saja? Sumatif sama post-test itu. Oke. Gini saja, ada berapa aspek yang harus kita tingkatkan di dalam proses pembelajaran? Atau berapa ranah? Penilaian sebelum pembelajaran. Oke, yang lain barangkali mau membantu? Kognitif, Psikomotorik, Ada 3, Bapak. afektif. Iya, itu. Ada 3 aspek. Ada 3 aspek atau 3 ranah, yaitu aspek kognitif, ya, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Nah, pertanyaan saya kepada Bu Herlina, Bu Herlina tadi ingin meningkatkan hasil belajar. Oke, Ya, hasil Pak, benar. belajar. Oke, ketika meningkatkan hasil belajar itu yang ditingkatkan kognitifnya, afektifnya, atau psikomotornya? Kognitif. Pertanyaan saya kembali ke situ dulu. Mau meningkatkan secara kognitif, afektif, atau psikomotor? Kognitif ya, Pak? Iya, karena ingin meningkatkan pemahaman, pengetahuan. Oke. Kalau ingin kita meningkatkan afektif, itu meningkatkan minat, meningkatkan rasa ingin tahu, yang berkaitan dengan rasa, yang berkaitan dengan hati, itu afektif. Ya. Kognitif itu berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan. Sementara psikomotor itu berkaitan dengan keterampilan. Maka nanti ketika kita melihat pada judul, kita sudah akan tahu apa yang ingin ditingkatkan. Peningkatan hasil belajar itu pasti meningkatkan pada konteks kognitif. Peningkatan minat belajar atau minat berarti afektif. Peningkatan keterampilan pasti psikomotor. Nah, 3 hal tersebut memiliki jenis penilaiannya masing-masing. Sekarang pertanyaannya, untuk penilaian kognitif itu menggunakan apa? Tes, Pak. Tes, betul sekali. Ada tes tertulis, ada tes lisan, ada penugasan, dan portofolio. Kita mau pilih yang mana? Nah, kalau yang paling sering digunakan itu adalah tes tertulis. Maka Bu Herlina, apa yang harus kemudian dilakukan untuk mengetahui peningkatan? Maka dilakukan pretest dan posttest. Okay. Pretest itu adalah tes yang dilakukan sebelum Bu Herlina melakukan tindakan. Itu nilainya seberapa? Nah, itu biasanya muncul di prasiklus. Kita kan tahu nanti hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan. Nah, setelah itu kita lakukan tes. Setelah kita lakukan tindakan itu kita lakukan, tadi pakai apa Bu? Media peraga. Setelah kita berikan media peraga, kita terapkan media peraga sebagai alat belajar, kita lakukan tes. Tes itu nanti yang akan melihat
kenaikan nilai siswa dari berapa menjadi berapa. Pemahaman siswa dari seberapa menjadi seberapa. Nah, inilah yang akan menjadi basic data kita, bahwa media perangkat dapat meningkatkan atau tidak. Jadi tes ini nanti yang menjadi basic data kita. Jadi kalau Bu Erlina bertanya apa yang harus kita lakukan setelah menerapkan itu, ya lakukan tes. Karena kita ingin mengetahui pemahaman. Sampai di sini barangkali Bu Erlina ada hal yang lain yang belum dipahami. Ya Pak, sudah mengerti Pak. Terima kasih. Nggih, sampun bisa diterima nggih maksud saya nggih. Iya, bisa Pak. Nggih, kalau sudah bisa diterima nggih, syukur. Artinya bisa lanjut. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Erlina tadi, kita sebagai guru, kita sebagai orang yang terjun dalam dunia pendidikan, memberikan penilaian, memberikan tes, memberikan materi, kita harus melihat, mengukur keberhasilan siswa kita. Karena sejatinya pembelajaran, pendidikan, konteks utama dan tujuan utama dari setiap pembelajaran yang dilakukan itu adalah satu, adanya perubahan. Bapak Ibu, saya yakin betul setuju atau tidak dengan pernyataan awal saya bahwa tujuan dari pendidikan dan tujuan adanya pembelajaran itu adalah adanya perubahan. Setuju napa mboten? Setuju, Pak. Setuju. Bahwa tujuan utama dari pembelajaran atau pendidikan itu adanya perubahan. Dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, dari yang belum minat menjadi minat, dari yang belum terampil menjadi terampil. Ini adalah konteks tujuan pembelajaran atau pendidikan sejatinya adalah adanya perubahan. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita harus menyadari sebagai seorang guru kita harus memberikan perubahan positif kepada anak didik kita. Caranya gimana? Pak, siswa saya itu di lapangan. Artinya di lapangan itu dalam kelas atau mungkin di luar kelas, artinya dalam proses pembelajaran. Itu mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitannya ini. Oke, itu terjadi secara individualis atau secara mayor. Artinya seluruh kelas juga mengalami kesalahan yang sama atau kesulitan yang sama. Jika itu terjadi secara individualis, maka treatment individual yang harus dilakukan. Jika itu terjadi secara major, semuanya mengalami, maka treatment secara major. Nah, kita sebagai guru harus punya kreativitas. Kreativitas apa yang dimaksud? Kreativitas yang dimaksud adalah kita harus mau. Kita harus mau dulu. Mampu itu nanti konteksnya setelah mau. Kalau sudah mau nanti mampu. Nah, saya yakin betul itu. Mau untuk belajar, mau untuk mempelajari sesuatu yang baru, konteks-konteks baru, metode baru, model baru, media baru, ciptakan itu. Karena sebenarnya guru itu tujuannya untuk itu. Bahkan ada yang beberapa kali evaluasi itu menyampaikan, ketika kami di Kemdikbud itu ada satu evaluasi yang muncul. Apa yang evaluasi yang muncul? Evaluasi itu adalah guru itu mendapat sertifikat profesional, kemudian mendapatkan sertifikasi. Tetapi pengembangan yang dilakukan sangat minim sejauh ini ternyata, Bapak Ibu. Ya, mengajar dengan metode lama. Siswa paham tidak paham ya sudah, yang penting saya sudah menerapkan, saya sudah menjelaskan. Ketika di lapangan jawabannya saya capek Pak, sudah Pak ini. Sama itu sudah dibebankan dengan administrasi dan sebagainya. Ya memang pada akhirnya muncul satu kebijakan RPP 1 lembar dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, harapannya kita memahami betul bahwa tujuan dari pendidikan, tujuan dari pembelajaran itu adalah adanya perubahan. Oleh karenanya kita harus mengetahui konteks
menilai kognitif itu dengan apa, afektif dengan apa, psikomotor dengan apa. Monggo barangkali ada lagi yang ingin bertanya atau menceritakan barangkali kesulitannya di bab 4 ini apa. Sehingga nanti minggu-minggu ini sudah bisa ngebut lagi. Wah, lari kenceng. Lari kenceng untuk menyelesaikan karena pertemuan kita sudah semakin pendek. Ini pertemuan keberapa kita? Kalau di jadwal 7. Kalau secara tatap muka mungkin baru 6 ya. Betul, 6 atau 7? 6, Pak. 6 ya. 6, Pak. Ya. Baik. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan bab 4 dan bab 5? Monggo cerita-cerita, Pak, saya susah di sini, Pak, saya berat di sini dan sebagainya. Monggo kita berdiskusi hari ini. Oke, kalau begitu saya melanjutkan yang Bu Herlina tadi. Jika pada akhirnya kita ingin menilai kognitif atau pemahaman, maka tes tertulis atau tes lisan atau tes atau penugasan dan portofolio itu bisa kita terapkan, Bapak Ibu. Sementara untuk penilaian sikap itu kita bisa melihat dari, khususnya untuk minat dulu ya, untuk minat kita bisa angket, kuesioner, itu bisa kita terapkan kepada siswa. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk melihat itu, untuk berkaitan dengan afektif adalah observasi atau pengamatan. Kita mengamati kepada siswa. Setelah kita mengamati, kita bisa mempertajam hasil pengamatan kita dengan melakukan wawancara. Itu. Kemudian ada self-assessment. Penilaian diri sendiri. Ini wujudnya juga angket sebenarnya. Self-assessment, penilaian diri yang kita berikan kepada siswa, yang mana siswa nanti menilai dirinya sendiri dari poin-poin yang kita tawarkan dalam angket. Kemudian berikutnya adalah kinerja. Kinerja di sini dalam hal ini adalah tidak pada konteks keterampilan atau psikomotornya Bapak Ibu, tapi kinerja di sini adalah keaktifan siswa, kemudian ketepatan siswa dalam mengumpulkan tugas, kemudian bagaimana dia menanggapi pembelajaran, bagaimana dia dalam proses belajar mengajar itu, apakah dia memiliki semangat atau tidak. Bisa kita lihat dari kinerja dia ketika dia belajar. Itu kita untuk menilai sikap. Berikutnya, untuk menilai keterampilan itu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu ya praktik. Siswa praktik nih. Di depan kelas, untuk kita minta untuk membaca puisi, kita minta untuk menunjukkan kemampuannya dalam menceritakan rumus matematik, atau keterampilan siswa di dalam menjelaskan konsep fisika ya, atau IPA sederhana ya, walaupun kita bisa sebut fisika, konsep-konsep IPA sederhana. Nah, itu penilaian keterampilan. Kemudian dengan proyek, kita beri mereka proyek untuk membuat satu model aliran darah, atau kita minta untuk membuat praktik di rumah ya, proyek membuat apa, satu hal yang bisa menunjukkan keterampilan mereka. Dan yang berikutnya, portofolio pun bisa. Jadi portofolio itu bisa digunakan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan. Portofolio itu bisa dilihat dari progres tahap demi tahap pemahaman siswa itu terhadap satu materi. Itu saya melanjutkan berkaitan dengan Bu Erlinda tadi, bahwa penilaian itu ada 3, afektif,
kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan untuk mengukurnya ada alatnya sendiri-sendiri. Ya, untuk intinya untuk kognitif itu pakai tes, untuk afektif itu pakainya angket dan observasi, untuk keterampilan itu dengan proyek atau praktik atau penilaian kinerja. Itu yang perlu kita pahami dalam proses ini. Monggo Bapak Ibu yang lain, kesulitannya apa di bab 4 ini? Oh, disampaikan mumpung kita masih ada waktu untuk berdiskusi ya. Sebelum nanti semakin mepet waktunya akan semakin. Monggo. Maaf Pak, bertanya Pak. Monggo Bu Tias. Iya, Pak, ngapunten kalau saya kan judulnya kan tentang hasil belajar nggih Pak nggih. Nggih. Itu nanti pada bab 4 apakah nanti untuk apakah untuk afektifnya itu dimunculkan apa nggak usah Pak? Apa hanya cuma hasil belajar saja Pak? Efektifnya. Nggih. Oh iya, baik. Bapak Ibu, kita kan kemarin menyepakati bahwa PKP ini sampai di satu rumusan saja Bu Tias. Karena nanti kalau kita cari uji efektivitasnya juga akan menjadi sesuatu yang lebih panjang lagi waktunya. Sementara waktu kita sangat terbatas. Karenanya efektivitas itu kalau memang mau dimunculkan boleh. Kalau tidak apa-apa Bu Tias. Kita hanya menyampaikan apa hasil dari di lapangan saja seperti ini. Kalau mau diuji efektivitas ya pakai T-tabel, pakai uji T monggo. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa Bu Tias. Jadi ini opsional. Karena kita kemarin hanya satu rumusan. Kalau rumusan keduanya biasanya bicara tentang bagaimanakah efektivitas. Kalau ada dua rumusan. Nah, tetapi kita kemarin hanya menyampaikan rumusan kita satu. Bagaimanakah peningkatannya? Nah, kemudian jika Bu Tias ingin menyampaikan efektivitasnya, itu boleh. Ya, boleh, dipersilakan, Bu. Tapi itu bukan hal yang wajib untuk yang lain. Begitu. Yang paling penting adalah kita menyampaikan bagaimana atau peningkatannya. Mekaten Bu Tias. Semoga bisa menjawab. Oh, nggih Pak, nggih Pak. Nuwun Pak. Ada lagi barangkali? Monggo Bu Tias atau yang lainnya. Kaitan dengan bab 4 ini. Saya yakin betul Bapak Ibu. Bab 4 ini agak menantang. Karenanya monggo ditanyakan. Bu Khalida barangkali. Iya Pak, Monggo. itu Pak untuk aplikasi pengecekan plagiarisme itu kan tadi Bapak pakainya Turnitin. Iya. Iya, kalau kita Pak kan nggak semua orang punya akun Turnitin itu gimana Pak? Apa pakai online apa gimana? Ya, sebenarnya tidak perlu Bu, tidak perlu dicek. Nanti kalaupun saya merasa bahwa itu perlu dicek, insya Allah nanti saya yang ngecek Bu. Saya bantu cek dari sini. Jadi Bapak Ibu yang penting fokus dengan teknis penulisan yang sudah saya sampaikan. Fokus mawon dengan teknis itu, dengan cara seperti ini dan sebagainya. Nanti akan saya bantu cek. Kalau memang itu saya rasa terlalu banyak copy paste-nya, nanti saya minta untuk monggo diperbaiki di parafrase. Tapi kalau memang tidak terlalu signifikan, monggo nanti bisa dilanjut ke upload di Karel. Makanya saya sampaikan tadi kalau itu masih di rentang 30% ke bawah itu masih aman. Tapi kalau sudah di atas 30% nanti mungkin saya sampaikan. Ini perlu diubah seperti ini dan sebagainya. Jadi karena kalau mau ngecek sendiri via online boleh, monggo dipersilakan. Silakan enggak apa-apa nanti sambil Bapak Ibu melihat-lihat sendiri hasil pekerjaannya melalui pemeriksaan secara online. Tapi kalau ingin mengumpulkan dulu, nanti saya yang ngecek, monggo dikumpulkan saja nanti di LMS. Insya Allah nanti saya bantu untuk cek. Kalau ada saya melihat bahwa itu sudah over capacity untuk proses proses plagiasinya, nah itu mungkin nanti akan saya sampaikan. Mekaten mawon Bu Khalida. Jadi kalau mau online boleh, kalau tidak juga enggak apa-apa.
Iya Pak, itu kan saya kan niatnya pengen, itu aslinya kan dulu PKM, terus Nggih. PKM yang itu loh Pak, kreativitas mahasiswa itu loh Pak, tapi berhubung Nggih. saya jurusannya bahasa Inggris, itu Nggih. kan skripsi saya otomatis berbahasa Inggris. Nah, Nggih. teman saya diajukan juga dengan judul yang sama, tapi dia jurusan matematika. Iya, iya, iya. Jadi nanti takutnya saya kena itu stravaganismenya tuh banyak gitu Pak, gara-gara Oh, pinginnya simple, pingin pakai yang udah ada gitu. Tapi mah ya nanti coba diparafrase tadi, Bu. Kita main parafrase. Kita main parafrase agar tidak terlalu banyak plagiasinya. Seperti yang saya contohkan tadi, kita mencoba untuk mengubah beberapa tulisan kita itu menjadi sesuatu yang lebih berbeda lah daripada sebelumnya. Yang mengubah kalimat, mengbolak-balik kalimat saya yakin bisa lah. Semangat pokoknya Bu. Jangan terlalu khawatir, yang penting anu dulu, dikerjakan dulu. Nanti kalau kita berkutat pada kekhawatiran, khawatirnya malah kita tidak progres begitu. Nggih, Bu Halida. Nanti saya bantu Bu kalau memang ada kekhawatiran yang sudah, wah ini saya nggak tahu lagi harus seperti apa. Saya merasa bahwa ini banyak yang sama. Monggo nanti bisa dikirim ke saya, nanti saya bantu. Ya Pak, saya juga itu skripsi dulu waktu S1 Pak, makanya takut ada yang sudah mengembangkan skripsi saya sehingga khawatir takut ada plagiasi seperti itu Pak. Coba nanti bisa dikirim Pak, nanti saya bantu untuk cek. Kalau Imron belum diupload di itunya nggak masalah Pak, kalau udah terupload di itu kampus udah kebaca. Ya, saya sampaikan bahwa memang betul yang disampaikan Bu Khalida. Selama itu belum terpublikasi, baik itu di repositori perpustakaan kampus atau di tempat lain, itu masih aman. Tapi kalau itu sudah terpublikasi, otomatis kan itu sudah tersebar di internet. Nah, dia mendeteksinya dari situ, Pak Imron. Mendeteksinya by internet. Tapi nanti monggo, Bapak Ibu yang ingin cek plagiasi nanti bisa menghubungi saya. Tapi kalau bisa mengeten mawon. Kalau memang ini satu kelas, nanti bisa dikoordinir. Jadi satu nanti dibuat zip atau rar, nanti dikirim ke saya via WA boleh. Nanti saya bantu cek. Tapi gini, diselesaikan dulu mawon semuanya. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 sekalian. Sehingga tidak 2 kali kerja. Oke. Saya kira per bab Pak sampai 3, nanti 4 sampai gitu loh Pak. Nggih. Kalau bisa 4-5 sekalian biar nanti secara keseluruhan mawon. Baik Pak, nanti pokoknya nanti dikoordinir Pak Imron atau Putias dan yang lain, monggo nanti bisa secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu monggo, ada pertanyaan lagi? Pak, itu berarti sampai bab 5 Pak, hanya 1, 2, 3 dulu aja Pak. Ya. Bab 4-5 sekalian mawon, biar tidak biar tidak 2 kali. Kan masih proses Pak. Enggak apa-apa, nanti ngeceknya di akhir Bu, itu ngeceknya nggak lama kok. Nggak lama ngeceknya, nanti paling satu dokumen itu 5 menit sampai 10 menit. Nanti kalau Bapak Ibu misal kita mau selesai di tanggal berapa itu, berarti kalau 20 tanggal 20 kita selesai, ya berarti nanti tanggal 13 kalau Bapak Ibu sudah selesai bab 45-nya kirim mau. Nanti saya cek paling 1-2 hari, nanti hasilnya saya bisa sampaikan ke panjenengan nanti bisa koreksi. Kalau memang tidak ada yang berbahaya atau tidak lebih dari 30%, saya rasa bisa dilanjutkan. Aman Putias.
Aman Bu, Iya, Pak. aman. Kekhawatirannya itu, Pak. Aman, Pak Imron sudah yakin aman kok itu. Aku udah ketangkep. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa, ya triknya nanti kita bisa bareng-bareng lah Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, bareng-bareng kita perbaiki bersama. Monggo, ada lagi Bapak Ibu, mari kita diskusi hari ini. Bab 45 sudah menjelang akhir, sudah menjelang selesai. Ya. Monggo. Pak Yunur, Monggo Bu. saya mau tanya, Monggo. untuk videonya itu durasinya harus sesuai sama yang di RPP enggak sih, atau ada batasan waktunya? Contohnya mungkin 15 atau 20 menit atau bagaimana? Ya, videonya itu kan video praktik Bu. Jadi panjenengan ketika praktikan juga dinilai supervisor 2. Sebentar, saya coba tutup pintu dulu Bu, karena di sini hujan deras. Sebentar. Nanti saya kelihatannya suara saya tertutup. Ayo pada takon, mumpung pertemuan, ora keder. Betul, Pak. Saya bingung. Ya. Pripun. Bu Siti ya, nggih. Tadi saya lanjutkan. Iya. Berkaitan dengan apa tadi Bu? Kok saya malah habis nutup pintu lupa. Videonya maksudnya harus real time. Ya, itu kan praktik Bu. Praktik kan panjenengan ketika praktik di lapangan, panjenengan disaksikan oleh supervisor 2 dan panjenengan juga disaksikan oleh rekan sejawat. Nah, ketika itu dilakukan, panjenengan rekam sekalian. Jadi durasinya menyesuaikan. Karena saya nanti menilai dari situ Bu, menilai dari Bu Siti sudah praktik, sudah ada penerapan dari RPP. Jadi itu semua nanti durasinya bergantung ketika panjenengan semua praktik. Nah, tadi ada Bapak Ibu dosen dari kelas lain juga menanyakan hal yang sama. Pak, ini PKP ini mata kuliah yang tugasnya paling banyak Pak, paling berderet, nggak ada hentinya. Ya karena ini mata kuliah praktik Bapak Ibu. Dan memang sejak awal saya sudah sampaikan bahwa output kita adalah laporan. Maka ya kalau outputnya laporan berarti isi perkuliahannya ya praktik begitu ya. Nah, begitu. Ini kalau kita bicara pada konteksnya Bu Siti tadi, berapa lama durasinya tidak dibatasi Bu Siti. Tidak dibatasi. Sesuai dengan yang panjenengan lakukan di kelas. Makaten. Oh nggih Pak, soalnya kan ini lah. Iya maksudnya barangkali ada itu loh Pak, adegan. Maksudnya murid-murid kan kadang ada masa-masa ketika mereka itu ya begitulah sesuai. Berarti alami Bu, Bu. Ya, Tuntutannya alami. Wis ora apa-apa. Alami enggak apa-apa Bu. Aman Bu. Yang penting itu kita menerapkan apa yang sudah kita lakukan. Kita berencana. Pak. Halo? Maaf Pak, bertanya Pak. Nggih, monggo. Kemarin kan saya ngambil berapa 3 jam ya Pak nggih. Tapi saya edit 13 menit pas dikasih tanya boleh nggak Pak? Apakah yang pakainya 3 jam aja Pak? Nggak apa-apa Bu, 13 menit. Yang penting menggambarkan proses modelnya. Nggih. Kita membuka sudah, kita menerapkan media kita atau metode kita. Oh iya sudah. Nanti penutupnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Sudah. Itu saya rasa sudah cukup. Jadi kalau selama prosesnya itu habis waktunya 2 jam, Pak saya upload di YouTube kok terlalu panjang. Terlalu panjang Pak. Enggak apa-apa, diedit boleh. Yang penting ditonjolkan poin-poin yang memang menjadi poin praktiknya ini. Oh, medianya ini. Penerapannya seperti ini. Hanya begitu saja, Bu. Oke. Semangat Bapak Ibu. Enggak ada lagi. Ngapunten Pak, untuk videonya harus maaf. Untuk videonya apakah untuk penilai dan supervisor 2-nya harus di video juga Pak? Kayak ada orang Maksudnya bagaimana?
Oh, Maksudnya di harus dalam masuk ke video. dalam frame atau tidak gitu? Oh, iya, betul. Oh, tidak Oke. harus, Bu. Tidak harus. Oh, iya, iya. Tapi kalaupun Soalnya kan masuk, kalau dalam iya. nggih, Soalnya kadang boleh. ada kayak gitu sih ya, maksudnya harus nggak kan, bukannya saya buat ribet sendiri sih ya, Bu, bukan. Maksudnya kan kadang ada yang harus sih apa angle pengambilannya dari dekat atau cukup Nggih. pokoknya menggambarkan prosesnya seperti Nggih. itu. Kalau dari saya pribadi gitu, yang paling pokok, paling penting itu mewujudkan perubahan yang kita tawarkan. Mau itu iya, nanti baik. di situ ada Pak Bon di pinggir jendela atau ada siapa Pak Kantin di dekat pintu, enggak masalah. Yang penting wah ini kok Bu Siti syuting ini. Bu Siti syuting ini saya tak lihat. Mungkin ada yang penasaran seperti itu kan. Ternyata seketika Iya, masuk frame. Nah ini kadang anak-anak lainnya begitu. iya. Ya itu saya menyadari betul, Bu. Teman-teman di SD itu saya salut betul. Saya bersalut betul. Teman-teman yang mengampu SD itu saya itu sungkem betul kalau teman-teman di SD. Kenapa? Ya begitulah, Bu. Kita semua tahu. Nah, lucu-lucunya adik-adik kita di SD itu. Kalau Nah, ngajar di SD itu harus tebal, Pak. bagaimana Pak Imran? Kalau ngajar di SD mukanya harus tebal. Iya betul, betul Pak Imran. Malu. Harus anti malu. Ya memang berbeda. Saya salut betul itu sama teman-teman. Saya beberapa kali ini sharing ya. Saya beberapa kali di kegiatan-kegiatan Kemdikbud ya seperti pelatih ahli dan sebagainya itu menghadapi Bapak Ibu guru yang mengajar SD, kemudian saya lihat di lapangan bagaimana mereka mengajar menghadapi teman-teman di SD. Waduh luar biasa. Saya merasa mampu nggak saya seperti beliau begitu ya. Walaupun sebenarnya mengajar orang yang dewasa itu lebih sulit lagi, tapi setidaknya itu masih bisa diajak ngopi lah kadang-kadang ya. Kadang-kadang diajak ngopi. Karena apa? Karena kalau masih kecil itu masih belum paham apa-apa. Masih belum tahu, jadi bertindak masih semaunya. Tapi kalau yang sudah dewasa itu sudah memiliki pemikiran masing-masing. Justru karena pemikirannya sudah sendiri-sendiri, pemahamannya sudah pemahamannya masing-masing ya akan menjadi sulit juga untuk memasukkan satu ilmu-ilmu baru. Nah, ini tantangannya masing-masing sebenarnya. Di SMP SMA yaitu perubahan tadi. Adanya dinamika pencarian jati diri. Di perguruan tinggi mungkin jati diri sebagian besar sudah menemukan. Nah ini tinggal bagaimana mereka menemukan ritme hidup. Nah ini sudah lebih berat lagi ini. Tapi ya monggo nanti masing-masing ya Pak ini kita berbagi sharing pengalaman bahwa menjadi apapun kita guru ataupun dosen SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi saya rasa semuanya memiliki resiko masing-masing. Memiliki pemberatan. Tapi saya betul-betul kalau saya dari pribadi saya salut dengan Bapak Ibu yang mengajar di SD luar biasa. SD itu memang ya dinamikanya anak-anak kecil. Saya punya anak satu saja masih kecil itu, waduh, lari sana, kejar pindah sana. Salut saya. Kalau buat pertanyaan itu biasanya siapa nama guru SD kalian seperti itu Pak? Iya betul Pak. Jarang itu yang saya tahu bahwa di satu kesuksesan seseorang itu tidak mengingat guru SD-nya itu jarang. Pasti ingat guru SD-nya. Dan saya pun sama Pak. Saya mengingat betul guru SD saya itu ada satu guru agama namanya Pak Dul Alim. Itu saya sering banget dimarahi sama beliau. Tapi begitu saya sudah berada di posisi seperti sekarang, saya menaruh hormat betul sama beliau. Tapi ya qadarullah beliau sekarang sudah settle, semoga diberikan tempat terbaik. Tapi saya betul itu, saya mengingat betul nama beliau karena sangat berbekas begitu ya. Ya itu karena berkahnya tangan beliau
jadi begitu, Pak. Iya, karena nanti pembentukan karakter itu ada di Bapak Ibu. Ini di karakter awal itu ada di panjenengan semua di SD. Karakter awal, kemudian sikap-sikap awal itu ya, dasar-dasar di dalam bersikap, dasar-dasar berpikir itu ada di panjenengan semua. Kami yang berada di perguruan tinggi itu hanya menerima dari apa yang dulu panjenengan tanam. Jadi kita nanti hanya tinggal, oh nak kamu kurang kesini dikit, oh kamu kurang kesini dikit, hanya seperti itu Pak. Jadi tugas kami untuk hal seperti itu lebih ringan, hanya untuk hal yang lain lebih berat barangkali. Oke, itu hanya sedikit sharing dari kita. Saya salut betul dari Bapak Ibu semua semangatnya untuk terus belajar. Ya, semoga setelah hari ini nanti segera lulus, selesai kemudian PPG. Ini ada yang sampun ada dapodik atau punya dapodik barangkali? Belum ya? Karena mungkin belum linear. Ya, ada yang sudah, dapodik. Ada yang sampun? Masuk dapodik. Oh, sampun masuk. Ya kalau masuk nanti tinggal ikut PPG Daljab ya. Ikut PPG Daljab, nanti setelah ikut PPG dalam jabatan ya. Tinggal nunggu saja pengangkatan P3K. Belum masuk Pak. Dalam? Masuk dapodik. Sudah masuk? Jadi pengajar praktek enggak, Pak? Belum Pak. Belum masuk. Iya, ada yang belum, ada yang sudah. Ya kalau yang belum nanti semoga segera lulus juga. Kemudian setelah lulus ikut PPG Prajab kalau memang belum ada dapodik. Tapi kalau PPG Prajab, nah ini sedikit cerita, barangkali ini menjadi satu gambaran untuk teman-teman semuanya bahwa PPG Prajabatan itu nanti dilakukan selama kurang lebih 11 bulan atau anggap saja 1 tahun. Ya. Wow. Kalau Daljab kan cuma 4 bulan. Jadi kalau Prajab itu 11 bulan atau 1 tahun. Kemudian nanti setelah 1 tahun kita semua diwajibkan pengabdian 2 tahun. Nah, ini yang menjadi dilema kami juga ketika kami ada di asesor PPG. Kebetulan saya asesor PPG juga, asesor PPG dan guru penggerak. Dan di situ kemudian saya mendapatkan satu fakta, ya bukan fakta sih ya, lebih ke arah keluhan barangkali dari teman-teman di lapangan. Pak, saya ini sekarang ada di sekolah ini, sekolah X katakan. Ketika saya ikut PPG Prajab, berarti saya harus keluar dari sekolah, Pak. Kalau saran saya, iya, harus keluar. Kenapa? Karena tidak mungkin sekolah itu nanti kita kasih harapan-harapan palsu. Sekolah X yang tempat kita bernaung saat ini tidak mungkin kita berikan harapan palsu. Kenapa, Pak? Karena kita nanti harus kuliah selama 1 tahun. Artinya 1 tahun kita tidak mengajar di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pengabdian 2 tahun. Nah, pengabdian 2 tahun itu belum tentu. Saya sampaikan belum tentu ya. Belum tentu itu berarti bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Belum tentu di sekolah tempat kita mengajar kemarin. Pengabdiannya belum tentu di situ. Karena nanti akan ditentukan oleh Kemdikbud. Ketika kita sudah nanti berada di satu sekolah, misalkan dari sekolah X kita di pengabdian kita di sekolah yang lain, misalkan sekolah Y, maka nanti selama 2 tahun kita berada di sekolah Y itu untuk mengabdi. Setelah mengabdi, jika kinerja kita dinilai bagus, kita akan mendapat dapodik di sekolah Y, bukan di sekolah X. Karena sekolah X sudah kita tinggalkan. Nah, kita nanti mendapat dapodik di sekolah Y. Itu nanti jika kinerjanya bagus. Jadi nanti ada opsi penawaran. Apakah kita mau tetap di sekolah Y atau mau pindah sekolah yang lain. Tapi kita sudah berhak untuk mendapatkan dapodik di situ. Nah, setelah itu nanti ketika kita sudah menjadi dapodik di sekolah Y, kita menjadi guru induk di situ, kita sudah memiliki sertifikat pendidik, maka proses selanjutnya adalah P3K. Nah, Bapak Ibu barangkali di sini sudah ada yang mencermati proses P3K. Bahwa P3K itu yang diutamakan guru induk.
Apalagi guru yang kemarin menjadi problem utama adalah guru induk yang tidak passing grade. Nah, sementara ketika sudah mendapat serdik itu 100% berarti nilainya 100% berarti sudah pasti passing grade. Kan begitu. Nah, ketika sudah passing grade berarti Bapak Ibu guru induk di situ, berarti otomatis Bapak Ibu lah yang dipilih di situ. Dan kuota P3K ke depannya dibutuhkan ditentukan berdasar kebutuhan sekolah. Kalau kemarin baru yang awal-awal memang agak kacau P3K-nya, tapi ke depan insya Allah seperti itu. Nah, ini satu gambaran untuk Bapak Ibu semua. Proses P3K seperti itu. Itulah kenapa juga saat ini tidak ada rekrutmen guru honorer. Artinya bukan tidak ada sih, meminimalisir, membatasi adanya rekrutmen guru honorer kecuali memang dibutuhkan atau urgent. Karena semua guru yang masuk di sekolah semuanya berasal dari lulusan PPG Praja. Kedepannya seperti itu. Nah, ini satu gambaran. Monggo, Pak Imron. Kalau prosesnya guru penggerak sih gimana, Pak? Guru penggerak ya? Ya. Guru penggerak yang daftar, Pak. Ketika ada pendaftaran rekrutmen guru penggerak, ini kan baru yang gelombang 9, 10, 11 ini jadi satu. Tahun depan ada lagi itu gelombang 12, 13, 14 itu juga kuotanya banyak Pak yang tahun depan. Jadi bersiap mawon. Dalam prospeknya gimana ke depannya Pak? Oh, prospeknya. Kalau guru penggerak itu tujuannya adalah diproyeksikan menjadi kepala sekolah, Pak. Kalau nggak jadi kepala gimana, Pak? Kalau tidak jadi kepala sekolah, kemungkinan besar kalau yang guru-guru penggerak itu nanti akan menjadi narasumber-narasumber, Pak. Jadi narasumber-narasumber di berbagai event-event. Jadi biasanya guru-guru yang seperti itu sudah diprogres. Sudah diprogres oleh pemerintah karena Pak, dia sudah bagaimana? Saya angkatan lagi pendidikan. Bagaimana? Saya masuk angkatan 7 lagi pendidikan ini, Pak. Oh, angkatan 7. Oh, Pak Anjuran masuk, Pak. Iya. Makanya masuk. Calon kepala sekolah. Dalam prospek kedepannya kan gimana Pak? Apa sih ada? Nah, ini calon kepala sekolah dong Pak Imron. Ya nanti progres kedepannya ya pasti itu Pak, menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Ketika ada satu kegiatan yang melibatkan guru-guru sebagai narasumber, biasanya yang dipilih adalah guru-guru penggerak. Dan nanti ada beberapa proyek-proyek yang melibatkan guru-guru penggerak pastinya. Nah, ini tentu perlu disikapi dengan baik, tetapi kita juga tidak kemudian bisa bergantung banyak dengan status kita sebagai guru penggerak. Karena apa? Mungkin nanti ganti menteri juga ganti kebijakan lagi, Pak Imron. Pak, khawatirnya kayak gitu. Iya. Ya kita nikmati aja Pak, itu dinamika pendidikan kok Pak. Yang penting gini Pak, kalau menurut saya kita ambil ilmunya, kita ambil pengalamannya, kita ambil sesuatu yang baik dari dalam itu semua, kemudian nanti kita bisa terapkan kepada anak didik kita, itu yang utama. Menurut saya itu yang poin utamanya adalah kita menerapkan sesuatu yang kita dapat di anak didik kita. Itu ya poin utama. Yang kedua, poin berikutnya adalah berbagi ke sesama guru, ke sesama rekan sejawat, teman-teman terdekat, barangkali juga ada teman-teman yang lain yang posisinya adalah kita bisa katakan bahwa itu adalah rekan-rekan yang memiliki pengalaman yang masih minim, fresh graduate atau calon-calon guru, calon-calon lulusan. Itu saya rasa poin terbesar di situ. Nah, menyoal nanti apakah kemudian prospek kedepannya menjadi kepala sekolah dan sebagainya, itu tujuannya seperti itu Pak. Memang progresnya seperti itu. Tetapi kalau saya melihat ini adalah proyeksi jangka panjang. Jadi proyeknya ini adalah proyek Kemendikbud, bukan proyek menteri. Nah, jadi kemungkinan nanti ini masih berlanjut. Tapi juga saya tidak bisa menjanjikan juga karena saya bukan pengambil keputusan di sini. Ada posisinya seperti itu Pak Imron. Jadi ketika kita berada di titik ini, kita pada proses menjadi
guru penggerak, ya maka kita apa namanya ikuti alur ini dulu aja. Nah, semoga nanti Pak Imron kalau ada proyek-proyek tetap diikutkan. Kan kalau ada undangan-undangan juga lumayan kan Pak, ada transportnya kan Pak. Yo teman-teman, kata guru penggerak yo, biar rame. Iya, biar rame, monggo. Ini biar seru, barangkali nanti ketika seleksi ketemu saya. Nah, Langsung lulus ya Pak. nanti sampaikan saja. Pak, saya mahasiswa PKP Pak, itu Pak, nanti kita bisa ngobrol. Biasanya kalau saya ketemunya di saat wawancara atau saat penilaian esai. Kan nanti ada beberapa tahapan itu Pak. Penilaian esai, kemudian dan sebagainya. Penilaian esai, substansi dan juga wawancara. Kalau yang lama nggak ada wawancara, tapi kalau yang baru ada. Nah ini, monggo nanti Bapak Ibu di sini mari meramaikan kancah kemerdekaan. Kemerdekaan itu kalau kami dari tim-tim ini sukanya bilangnya kancah kemerdekaan, karena kurikulum merdeka. GTT juga bisa daftar ya Pak ya. Dalam? Untuk yang GTT juga masih bisa daftar. Masih bisa. Monggo nanti 2023 masih ada gelombang 12, 13, 14 sampai 15 kalau tidak salah. Saya kurang begitu ingat, tapi ada 2023 masih ada gelombang. Ini kan gelombang 9, 10, 11. Ini 3 gelombang jadi satu ya sekarang. Ini baru proses penilaian esai. Ya, semoga yang lain ikut meramaikan kancah-kancah seperti ini. Kancah merdeka. Monggo, barangkali ada yang tanyakan lagi kaitan konten. Monggo Bu Erlina. Pak, itu yang terkait apa namanya PPG itu yang prajab itu ya? Iya. Kan apakah itu sebaiknya kalau misalkan kita udah lulus nih S1 ya, apakah harus lanjut ke ikut PPG prajab gitu Pak? Terus kalau misalkan yang udah GTT gitu terus gimana Pak? Oke, baik. Pertanyaannya Katanya 11 bulan. ini jadi kuliah PPG, tapi apa yang penting kita semua selesai Pak 45-nya nggih. Janjinya mukanya minggu depan harus selesai. Ya, baik. Saran saya ikut PPG. Kenapa? Karena dengan PPG kita mendapat serdik. Kita mendapat serdik. Serdik sebagai bekal utama, bekal awal atau bukan bekal awal ya. Bekal utama, senjata utama kita untuk ikut P3K. Kalau proyeksi kita di P3K, maka ikutlah PPG Prajab. Karena apa? Karena tujuan kita adalah untuk memperoleh serdik, dan serdik menjadi nilai 100% ketika P3K, khususnya pada bagian tes yang substansi. Tapi kalau tes yang kewarganegaraan atau itu dan tes wawancara, saya rasa semua bisa lah, enggak mungkin nilainya buruk, enggak mungkin. Nah, dari situ nanti proyeksinya di situ. Dan dengan PPG ketika pengabdian dan kinerja kita dinilai bagus, kita nanti otomatis dapat dapodik. Nah, jadi itu nanti menjadi proyeksi ke depannya kita semua. Kemudian kalau yang sudah GTT bagaimana Pak? Yang sudah GTT yang pertama yang dilakukan, jika memang belum punya dapodik, ya tadi opsi pertama ikut PPG Prajab. Opsi kedua, melinearkan pendidikan dan kemudian mengurus dapodik. Nah, opsinya itu. Jadi opsinya ada 2, Bu Erlina. Jadi nanti tinggal hitungan matematika panjenengan masing-masing. Matematikanya lebih cepat mana? Setelah lulus ngurus dapodik kemudian ikut PPG Daljab, atau setelah lulus ikut Prajab pengabdian dan nanti paling tidak 3 tahun setelah PPG Prajab dapat dapodik. Tapi juga sudah bisa mengikuti
mendapat sertifikat lah, intinya begitu. Atau nah, opsi yang kedua, tetap di sekolah tersebut, menunggu linearitas, kemudian mengurus dapodik, setelah mengurus dapodik baru ikut PPG Daljat. Nah, ini opsinya masing-masing. Monggo nanti dihitung matematikanya masing-masing. Saya tidak bisa menjudge mana yang paling cepat, karena semua bergantung pada upaya dan nasib. Nah, itu tadi, upaya dan nasib. Tapi kalau matematikanya yang mana, monggo. Tapi semuanya tetap harus ikut PPG. Karena apa? Karena sekarang untuk mendapatkan sertifikat agar kita diaku sebagai guru profesional harus tersertifikat, harus sudah pernah ikut PPG. Nah, ini nanti matematikanya monggo. Wis lah mikirnya PKP di situ lah harus ada di situ. Nah, setuju saya itu Pak Imron. Selesaikan bab 45 dulu. Nanti jangan mikir jauh-jauh. Kalau saya itu hanya memberi gambaran Bapak Ibu, motivasi, biar kita semua tetap semangat. Mikirnya tetap gini loh Bapak Ibu, jangan terlalu dipikirkan, tapi dijalani. Jalani saja. Saya yakin betul Bapak Ibu awal ikut kuliah dengan saya yakin betul nggak tahu bagaimana nulis laporan PKP. Tapi perjalanannya dengan dijalani semuanya juga tahu. Oh gini toh. Dan nyatanya nanti seminggu depan Bapak Ibu sudah selesai. Kan gitu. Nah ini artinya tidak perlu terlalu dipikirkan, jalani aja. Nanti kalau butuh teman-teman untuk ngobrol, teman untuk bertanya, konsultasi, WA aja. Orang ada tuh nomor WA saya disimpan itu. Nanti suatu ketika pengen tanya-tanya, suatu ngobrol 2 tahun ke depan mau WA saya boleh. Pak, saya Herlina Rohmanita, dulu mahasiswa PKP, sekarang saya di sini dan sebagainya. Monggo, konsultasi 24 jam kecuali waktu tidur. Begitu Bapak Ibu. Monggo ada lagi pertanyaan bab 45 ini, monggo. Bab 45 sudah beres ya minggu depan? Beres, oke. Mantap, pokoknya minggu depan harus selesai Jos Gandos. Tidak ada yang tertinggal, semuanya lulus dengan nilai maksimal. Jika memang tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Pak, kita akhiri. Maaf Pak, satu lagi Pak. Terakhir update di YouTube kapan Pak untuk video? Yang penting sebelum yang penting sebelum pertemuan ke-8. Oh, yang penting sebelum pertemuan ke-8 ya. Oke. Kalau pertemuan ke-8 tanggal 20 ya paling enggak tanggal 18 atau 19 kirim ke saya, nanti saya bisa lihat-lihat lah. Saya bisa lihat prosesnya. Beri saya waktu 2-3 hari untuk mengamati dari panjenengan semua. Nah, agar saya bisa mengamati dengan semaksimal mungkin dan nanti saya bisa menilai dengan sebaik-baiknya. Oke, begitu Bapak Ibu, semangat selalu, sehat selalu untuk panjenengan semua. Cuaca sedang tidak mendukung, sedang banyak yang sakit ini sepertinya juga. Kesehatan harus tetap dijaga, sehat selalu untuk panjenengan semua. Selamat sore, selamat melanjutkan akhir pekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sami-sami Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Yanuar. Videonya di YouTube ya? Di-upload YouTube Pak Imron. Wow. Iya, Bapak Kayak terpadu. Modelnya kayak kue.